Proklamator Insinyur Soekarno yang biasa disebut Bung Karno. Banyak kalangan yang diisukan Bapak Soekarno masih hidup. Apakah benar itu? Bapak Soekarno benar-benar telah meninggal dunia yang disaksikan oleh keluarganya atau para anak-anaknya, juga disaksikan para kerabat dan teman-temannya bersama para dokter-dokternya, sehingga Bapak Bung Karno atau Bapak Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama kali, benar-benar telah meninggal dunia. Semua masyarakat Indonesia pada menangis, merasa kehilangan atas tokoh yang begitu anggun, begitu besar, begitu berwibawa, tokoh yang diandalkan oleh seluruh rakyat Indonesia pada saat itu. Presiden Republik Indonesia Bung Karno meninggal dunia, kemudian dibawa pulang ke kota Blitar, kota asal dia berada. Bapak Bung Karno, jenazahnya dibawa pulang ke tanah kelahirannya, dikebumikan di kota Blitar, kota di mana dia dirawat, diasuh dan dibesarkan, kota yang begitu kenangan untuk Presiden Soekarno. Berbondong-bondong di setiap jalan dari Jakarta sampai kota Blitar, di sudut-sudut jalan semua orang pada keluar menonton iring-iringan Bapak Soekarno meninggal dunia. Tidak ada satupun yang tersenyum, tidak ada satupun yang bicara. Semua meratap, semua menangis, seperti halnya bayi yang ditinggal di pinggir sungai. Rakyat Indonesia khawatir bagaimanakah Indonesia yang akan datang. Namun masyarakat harus berjuang, masyarakat harus semangat demi kelangsungan negara Republik Indonesia yang berjaya dan santosa. Hingga Bung Karno pernah menitipkan sebuah kata-kata mutiara, yaitu "Kutitipkan bangsa dan negaraku". Beliau juga menitipkan kalimat yang mengena pada dada para rakyat Indonesia dengan kata-kata "Jas merah, jangan ditinggalkan sejarah, terutama sejarah para pahlawan".
Kemudian ada lagi kata-kata Bung Karno yang sangat menggebrak bumi, bahwa Indonesia bukan negara tempe, tapi Indonesia negara yang sakti, negara yang berwibawa, negara yang kuat, negara yang dahsyat, yang mampu bersaing kepada negara-negara dunia. Maka dari itu, saudaraku, jangan berkecil hati atas semangat Bung Karno. Dengan ini saya nyatakan bahwa Bung Karno telah meninggal dunia. Isu-isu di masyarakat bahwa Bung Karno masih hidup itu hanya salah satu orang yang cinta kepada Bung Karno, yang mana wajahnya mirip Bung Karno, yang mana dia adalah mengidolakan Bung Karno. Setiap langkahnya mereka hanya berpijak menirukan langkah-langkah Bung Karno. Mereka juga tidak salah, karena saking cintanya kepada Bung Karno dari kecil hingga sampai tua. Bung Karno tertanam kepada mereka yang berwajah sama, tapi bukan Bung Karno, melainkan dia ada Soekarno. Mereka bernama Soekarno, tapi bukan Bung Karno. Bung Karno adalah Insinyur Soekarno. Jadi jelas sudah meninggal dunia. Sehingga apabila ada orang yang berkata bahwa Bung Karno masih hidup, itu benar adanya. Saya ulangi lagi, ada yang bilang Bung Karno masih hidup, itu benar juga. Yang dimaksud hidup, bahwa manusia tidak ada yang mati. Yang mati hanya raganya, yang tercipta dari 4 unsur: banyu, geni, bumi, angin yang terurai di dalam tanah. Sehingga sang roh sejati akan berjalan hidup menuju kepada naungan ilahi yang akan memikul beban, baik beban baik dan beban buruk. Sehingga Bung Karno hidup benar, yang hidup adalah rohnya. Bahwa kita nyatakan dengan bahasa Jawa, hidup adalah urip. Urip iku langgeng, urip iku kayun, kayun iku karep, karep iku gegayuan, gegayuan iku musik, musik iku obah, obah iku urip, urip iku langgeng lan sak pitunggalane. Sehingga yang namanya urip adalah langgeng, tidak akan bisa mati. Kita kembali kepada pertanyaan bahwa apakah Bapak Soekarno, Presiden Republik Indonesia, itu hidup benar? Yang hidup adalah sukmanya, yang hidup adalah rohnya, tapi jasadnya sudah berpisah. Di antaranya Rucat dan Rajut, Rogo dan Sukmo. Beliau sudah berpisah, memisahkan antara raga dan sukma. Raganya ditanam di kota Blitar, sukmanya mereka menghiasi bumi, sukmanya menghiasi negara kita, Republik Indonesia. Beliau adalah pahlawan sejati yang masih mencintai bumi pertiwi. Berbahagialah kepada orang-orang yang mengidolakan Bapak Presiden kita, Bapak Proklamasi, Bapak Soekarno atau Bung Karno. Semoga amal perbuatannya Bapak Proklamator diterima di sisi Tuhan, akan ditempatkan di naungan-naungan Tuhan, akan ditempatkan di surga-surga Allah,
sebagai hamba-hamba yang terpuji, hamba-hamba yang terpilih. Sehingga kita harus paham, kita harus mengerti bahwa Bung Karno, Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama, sudah meninggal dunia. Sehingga isu-isu itu hanya merupakan seseorang yang rupanya sama, gelagatnya sama. Dia hanya menirukan tingkah pakartinya Bung Karno karena mereka mengidolakan Bung Karno. Tapi dia bukan bapak proklamator. Dia hanya seorang pengidola, hanya seorang masyarakat biasa yang kini masyarakat berbondong-bondong menyaksikan kepada orang yang seperti Bung Karno. Sehingga teman-temanku yang saya muliakan, jangan sampai terkecoh dengan berita ini bahwa nyata-nyata Bung Karno telah meninggal dunia, disaksikan oleh keluarganya, oleh kerabatnya, oleh para dokter-dokter, dan itu hal nyata dan real sekali. Sehingga berita yang melenceng, berita yang menyesatkan akan memengaruhi kepada kita menjadi manusia yang bingung, manusia yang bermimpi-mimpi yang tidak jelas. Kita adalah manusia yang sehat, kita adalah manusia yang normal, sehingga kita berpijak pada kenormalan, kesehatan jiwa raga, dan kita memakai hati naluri yang suci. Kami berbicara ini tidak ngawur. Kami memakai jalur-jalur dengan fakta-fakta yang jelas, dengan sejarah-sejarah yang pasti bahwa Bapak Proklamator benar-benar sudah meninggal dunia. Kami mempelajari tentang kehidupan, kami mempelajari tentang kematian sejak lama atau lama sekali, sehingga kami sedikit banyak mempelajari tentang sakaratul maut, mempelajari tentang perjalanan manusia setelah mati. Kami juga mempelajari raga, jiwa, nyawa, sukma, roh, arwah, sehingga kami setidaknya bisa terasa di antara Pak Soekarno presiden kita hidup atau beliau sudah meninggal. Keputusan atau kesimpulan yang saya terima dengan kekuatan batin saya, maka getaran jantung saya, maka getaran daripada sasmito jati yang saya terima, bahwa Bapak Proklamator, Bapak Insinyur Soekarno atau Bung Karno telah meninggal dunia. Saudara-saudaraku yang saya hormati, mari kita dengarkan cuplikan sejarah yang pernah kami ketahui, bahwa ada sejarah orang yang berpura-pura, orang yang memalsukan, atau orang yang menjadi Bapak Soekarno yang era dulu telah tertangkap di kota Kediri. Maka kita bisa bercerita ini karena ada sejarah dan kejadiannya. Barangkali ada kesamaan kisah-kisah yang saya ceritakan ini
sebagai dasar-dasar bahwa ada seseorang idola Bung Karno yang menyerupai Bung Karno, yang dianggap Bung Karno, tapi sebenarnya bukan. Tapi kita juga tidak menyalahkan kepada orang tersebut, karena mereka adalah penggemar Bung Karno, mereka adalah cinta Bung Karno. Ia mengidolakan Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, yang benar-benar cinta kepada rakyat. Teman-teman yang saya hormati, dunia ini sudah punya gambaran. Dunia ini sudah punya sasmito jati. Apa yang tertera di alam, apa yang tertera di jagat raya ini, setidaknya bisa diuraikan. Salah satu bentuk-bentuk nama-nama presiden itu merupakan gambaran-gambaran kejadian yang nyata. Kita ambil dengan nama Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Soekarno, dengan sebutan Bung Karno. Kita hanya sekedar menyebut saja Bung Karno. Kita hanya tahu menyebut saja Bung Karno. Tapi di balik nama Bung Karno ternyata tersirat dan surat tersurat nilai-nilai yang luhur. Kata-kata Bung Karno artinya dia memerintahkan untuk membongkar dari kolonial penjajah Belanda Jepang. Kemudian Bapak Presiden Soekarno untuk membongkar, menyatakan kemerdekaannya dengan proklamasi, sehingga tahun 1945 dibongkar oleh Bapak Soekarno bersama dengan sahabat-sahabatnya dan para pahlawan yang lain bahwa Indonesia telah merdeka. Artinya bongkar dari penjajahan, lepas dari negara yang merdeka. Kemudian setelah purna Bapak Presiden Soekarno meninggal, kemudian Indonesia diduduki oleh salah satu orang yang berwibawa juga, yang bernama adalah Jenderal Soeharto. Su artinya anak, harto adalah harta benda, yang artinya bahwa presiden tersebut telah mewujudkan harta-harta di Indonesia, karena pada zaman penjajahan Indonesia harta bendanya habis-habisan untuk perang. Maka di era Pak Harto adalah waktunya untuk memperoleh harta, untuk meningkatkan pembangunan, menciptakan swadaya alam, dijadikan negara yang berkembang. Setelah Bapak Soeharto lengser, kemudian diganti oleh salah satu presiden, yaitu yang diduduki oleh seorang ulama besar yang bernama Gus Dur. Gus Dur adalah sosok orang yang berwibawa, orang yang memiliki kapasitas ilmu tauhid dan ilmu agama. Arti daripada Gus Dur adalah dia bagus hatinya karena punya pitutur untuk memberikan sesurah kepada orang-orang yang tidak benar. Setelah Gus Dur lengser, diduduki oleh anak Bung Karno yang bernama Megawati Soekarno Putri. Mega artinya tinggi atau di angkasa, Wati adalah sosok perempuan. Walaupun Megawati perempuan, mereka punya kapasitas untuk memimpin negara dan mampu memimpin, yaitu partai yang besar, partai PDI Perjuangan hingga sekarang. Setelah Ibu Megawati Soekarno Putri lengser,
Kemudian kursi di negara ini diduduki oleh salah satu sosok orang yang cendekiawan, orang yang cerdas. Presiden Republik Indonesia diduduki oleh seseorang yang begitu cerdas, yang bernama Bapak Habibie. Bapak Habibie yang disebutkan adalah hamba yang bermimpi. Saya ulangi lagi, Bapak Habibie artinya hamba yang bermimpi. Pada era Bapak Habibie, mereka diagung-agungkan sebagai presiden yang cerdas, presiden yang benar-benar mengerti tentang agama dan mengerti tentang ketakwaan. Maka dia terpilih sebagai presiden. Barangkali ada perubahan yang besar di negara ini, karena Bapak Presiden Habibie adalah orang-orang yang dibanggakan oleh orang Indonesia, yang mampu bisa menciptakan atau mampu bisa membuat kapal. Angan-angannya Bapak Habibie bahwa Indonesia, bahwa putra-putra Indonesia harus bisa mendirikan sebuah perusahaan atau pabrik kapal terbang. Namun karena namanya Bapak Habibie yang disebut adalah hamba yang bermimpi, impiannya kandas, gagal total. Namun perjuangan Bapak Habibie selalu diagungkan masyarakat, karena Bapak Habibie adalah orang yang terpintar di kancah seusianya dia. Dia dikagumi oleh mancanegara karena kecerdasan otaknya Bapak Habibie. Kemudian disusul lagi yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo adalah kasusilan atau tata krama. Bambang adalah sosok kesatria atau laki-laki. Makanya mereka adalah orang-orang yang sopan. Yudho artinya perang. Ono yang artinya pada era Bapak Bambang Susilo Yudhoyono merupakan kesatria yang pendiam, dan mereka kena peperangan yang bersifat alam. Pada era itu Indonesia kena halangan dengan adanya alam yang mengganggu kepada manusia yang disebut dengan tsunami. Setelah Bapak Presiden kita Bambang Susilo Yudhoyono lengser, kemudian salah satu sosok seorang yang lugu sekali menduduki kursi kepresidenan yang disebut dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Joko artinya status laki yang lancang, atau Joko bisa kita sebut adalah lanang, bisa disebut adalah jaler. Joko bisa disebut adalah lancuran, artinya lancuran adalah jago. Joko Widodo, Widodo artinya adalah keselamatan atau rahayu. Saya sebut lagi, Joko adalah lancuran atau laki-laki yang benar-benar tangguh. Widodo adalah keselamatan, artinya mereka salah satu orang yang bisa menciptakan keselamatan negara. Walaupun banyak halangan, walaupun banyak godaan di negara ini, walaupun banyak fitnah, walaupun banyak permasalahan di Indonesia ini, tapi adanya Bapak Presiden Joko Widodo karena namanya sudah tertera, maka Indonesia ini akan aman-aman saja. Saya ulangi lagi, aman-aman saja, karena berdasarkan dengan nama Joko artinya lancuran atau jago, Widodo keselamatan, sehingga orang yang bernama Joko Widodo menjadi presiden. Mereka menjadikan pilihan-pilihan orang yang bisa mengayomi
seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman yang saya banggakan dan saya muliakan, sehingga nama-nama presiden yang ada di Indonesia semua ada nilai, semua ada arti. Kemudian pertanyaan kita, siapa presiden selanjutnya setelah Presiden Joko Widodo? Mari kita renungkan, siapa yang namanya baik, yang bisa ada artinya, yang ngemu Suroso Yekti, itulah yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia yang mendatang. Kita bisa memprediksi calon-calon presiden yang mempunyai nama arti yang bernilai tinggi, itulah yang akan menjadi presiden kita. Teman-teman yang berbahagia dan saya hormati, saya ulangi lagi bahwa Bapak Presiden kita yang pertama, Bapak Bung Karno atau Bapak Soekarno, benar-benar sudah meninggal dunia. Sehingga apabila Anda menonton sebuah konten, tetaplah Anda punya keyakinan yang tinggi, punya kepercayaan yang tinggi bahwa orang yang sudah mati, mereka tidak bisa hidup kembali. Orang yang sudah mati meninggalkan raganya, jiwanya akan berpulang bersatu kepada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Soekarno diterima di sisi Tuhan. Dia akan kembali kepada Sang Pencipta. Dia berasal dari tiada, kembali menjadi tiada. Dia akan sowan di ngarsa dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teman-teman, sebagai penguat agar kita percaya bahwa Bapak Soekarno telah meninggal, mari kita saksikan tentang Orian wawancara kita. Terima kasih, selamat menyaksikan. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, kisah-kisah Bapak Soekarno hidup itu sudah diisukan di antara tahun 1980 1990, sehingga sudah lama sekali. Hingga sekarang pun masih diisukan Bapak Presiden Soekarno masih hidup. Pernyataan saya bahwa Bapak Soekarno sudah meninggal dunia, tapi kita juga bisa berpijak bahwa Bapak Presiden Soekarno masih hidup, yang artinya yang hidup adalah sukmanya atau rohnya, jasadnya sudah terurai di dalam tanah. Kisah ini barangkali sebagai penguat, dalih-dalih agar kita yakin bahwa Bapak Soekarno telah meninggal dunia. Pada tahun 1980 ada orang yang wajahnya persis Bapak Soekarno, dan dia menyatakan namanya Bapak Soekarno. Tapi mereka tidak berani mengatakan saya adalah Bung Karno, karena nama Bung Karno hanya satu saja, yaitu yang memproklamasikan negara kita. Banyak sekali di wilayah kita, Kediri, Tulungagung, kemudian Blitar, disusul dengan kabupaten yang lain yang menyatakan untuk mencari bukti bahwa ternyata memang ada orang yang seperti Bung Karno. Diperkirakan di daerah Jawa Tengah. Kami pun juga tidak melacak itu, tapi kisah-kisah cerita kami juga mengantongi. Sehingga orang yang persis Bapak Soekarno tadi itu tidak dapat disalahkan karena dia mengidolakan oleh Bapak Soekarno. Saking cintanya, saking tresnanya,
saking dia mengidolakan hingga busana, cara berjalan, cara bicara dia menirukan kepada Bapak Soekarno. Teman-teman yang saya hormati, sekitar tahun 1904 ada kejadian yang aneh di kota Kediri. Saya adalah dalang yang pada saat itu juga saya tenar. Saya mempunyai teman sinden yang bernama Mbak Towiyah, yang bernama yaitu Mas Seno. Saya juga punya teman lagi yang bernama Bapak Krisnu Widodo yang beralamat di Singonegaran Kediri. Bapak Krisnu Widodo seorang dalang bercerita pada saya bahwa dia menceritakan bahwa kemarin ada deklarasi besar-besaran di daerah Kediri, di daerah Ngebrahan kalau tidak salah, pokoknya di komplek daerah PT Gudang Garam Kediri. Ada deklarasi atau pidato besar yang akan dihadiri oleh Bapak Presiden kita yaitu Bapak Soekarno, sehingga di situ ada panitia khusus yang mempersiapkan acara, mempersiapkan tempat, mempersiapkan peralatan seperti terop dan sebagainya. Sehingga program-program panitia setelah pidato akan diteruskan dengan pagelaran wayang kulit. Kemudian orang yang bernama sinden yaitu Mbak Towiyah dan laki-lakinya Pak Seno diperintahkan untuk mencari peralatan dan mencari dalang untuk meneruskan setelah pidato nanti. Setelah sama Mbak Towiyah dicarikan peralatan dari genjot, terop wayang, gamelan, kemudian yogo sinden sudah siap sedia akan menampilkan sebagai aktornya atau akan memulai pagelaran yaitu gamelan, sehingga yang dimaksud gamelan berbunyi, kemudian nanti akan datang, akan berpidatolah orang yang bernama Bapak Soekarno tadi. Tapi sayang seribu sayang bahwa masalah itu tidak berhenti di situ. Penonton yang meludak yang berpuluh-puluh ribu sehingga menggetarkan kota Kediri, sehingga mereka didatangi oleh beberapa keamanan dari kepolisian, dari TNI dan sebagainya, termasuk brimob-brimob yang menghadiri situ. Setelah para keamanan datang untuk cek-recek masalah surat menyurat izin untuk pementasan atau untuk deklarasi tersebut, ternyata surat menyuratnya bersengketa, tidak jelas, sehingga orang yang bernama Bapak Soekarno tadi yang menyerupai Bapak Soekarno, mereka ditangkap oleh brimob atau polisi, kemudian dimasukkan ke dalam lori atau di dalam truk untuk dibawa, untuk diperjelas, untuk disidik, dan akhirnya pagelaran itu bubar, sehingga penonton bubar, yang mengunjungi bubar. Kemudian Pak Seno dengan Mbak Towiyah sebagai panitia bagian seni budaya wayang kulit, dia kesusahan karena tidak menerima bayaran, dan akhirnya semua yang datang semua tidak menerima upah, tidak mempunyai upah dan tidak membawa uang. Dengan kejadian tersebut maka isu-isu berkembang kepada seluruh budayawan, kepada seluruh dalang-dalang yang ada di daerah situ termasuk saya, sehingga kami tidak bisa menyaksikan. Tapi saya diceritani oleh teman saya Bapak Krisnu Widodo, yang intinya ada orang yang menjelma, yang menyerupai Bapak Soekarno akan berpidato tapi ditangkap oleh polisi, dan pagelaran itu dibubarkan, acara menjadi gagal. Barangkali itu saudara, orang yang menyerupai Bapak Soekarno setelah itu sembunyi-sembunyi, kemudian dia merahasiakan karena mereka ketakutan apabila ricuh kembali. Sehingga adanya video ini semoga menjadi bahan pertimbangan. Benar dan salah kami tidak bisa menjamin, tapi yang jelas saya secara pribadi meyakinkan Bapak Soekarno telah meninggal dunia. Cukup sekian yang saya utarakan. Apabila ada kesalahan saya yang saya sengaja dan tidak sengaja, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih.